Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Prena Vita Bella Soja dengan NPM 20111000193. Nama saya Trihana Fauzia dengan NPM 20111000204. Saya Senja Dini Damayanti dengan NPM 20111000382. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama akan saya bahas yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah sebagai kepala negara atau kepala pemerintah dan pemimpin agama bagi umat muslim. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin yang langsung dipilih oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Prena Vita Bella Soja. Politik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi. Abu Bakar bergelar Khilafah Rasyidin atau Khalifah saja. Meskipun dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa kedudukan Nabi sesungguhnya tidak akan pernah tergantikan karena tidak ada seorang pun yang menerima ajaran Tuhan sesudah Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq sendiri itu diperoleh karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam peristiwa terutama Isra Mi'raj. Nabi seringkali menunjuk untuk mendampinginya di saat-saat penting atau jika berhalangan. Abu Bakar memegang jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ia orang pertama yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ia dikenal sebagai sahabat yang berani melakukan ijtihad dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah. Khalifah Umar memerintah selama kurang lebih 10 tahun, lebih dari 6 bulan 4 hari. Kematian sangat tragis. Seorang budak bangsa Perus Persia bernama Feroz secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah Umar yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaah di Masjid An-Nabawi di pagi buta itu. Khalifah yang terluka parah itu dari pembaringannya mengangkat surah komisi pemilihan yang akan memilih penerus tongkat estafet khalifahnya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Hasil kerja pada masa pemerintahan Khalifah Umar diantaranya adalah Khalifah Umar adalah orang pertama yang menggelari dirinya Amirul Mukminin. Dia adalah seorang pertama kali yang membentuk kantor atau kementerian seperti kantor tentara, kantor distribusi, pengiriman surat melalui kurir, dan membuat mata uang. Kemudian dia adalah orang yang pertama yang membuat penanggalan Islam dengan menjadikan awal hijrah Rasulullah sebagai awalnya serta memperluas Masjid Haram. Saat meninggal, ia meninggalkan pekerjaan hidup. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Sebagai seorang hartawan, Utsman menghabiskan hartanya demi penyebaran dan kehormatan agama Islam serta kaum muslim. Selain menyumbangkan biaya-biaya perang dengan angka yang sangat besar, ia juga membangun kembali Masjid Al-Haram At-Tiqah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Utsman juga berperan aktif sebagai perantara dalam perjanjian Hudaybiyah sebagai utusan Nabi. Situasi politik di akhir masa pemerintahan Utsman benar-benar semakin mencekam. Bahkan pun usaha-usaha yang bertujuan baik dan mempunyai alasan yang kuat untuk kemaslahatan umat disalahpahami dan melahirkan perlawanan dari masyarakat. Kodifikasi Al-Quran tersebut di atas misalnya yang dimaksud oleh Khalifah untuk menyelesaikan kesimpang siuran bacaan Al-Quran sehingga perbedaan serius mengenai kitab suci dapat dihindari, telah mengundang kecaman yang sangat hebat melebihi dari apa yang mungkin tak diduga. Lawan-lawannya menuduh bahwa Utsman sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk menetapkan edisi Al-Quran yang dibakukan itu. Dengan kata lain, mereka mendakwa Utsman secara tidak benar telah
menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak tepat. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini tidak terjadi ekspansi. Khalifah Ali lebih banyak disibukkan oleh perpecahan di kalangan umat Islam. Sejak terbunuhnya Utsman, Waqi'ah Jama' atau peristiwa Perang Unta dan peristiwa Tahkim merupakan bukti adanya kejadian dalam negeri yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam yang pertama adalah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, melakukan pengembangan Baitul Ma'al dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang ketiga, Abu Bakar menjadi seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dalam perekonomian, Umar menyempurnakan hukum dagang tentang pajak dan mendirikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Pada masa Umar juga terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi pada barang-barang, sehingga beliau menerapkan kebijakan untuk tidak melakukan transaksi selama 3 hari berturut-turut pada barang tersebut. Mengenai pendistribusian harta Baitul Ma'al, Umar menerapkan prinsip keutamaan di mana penerimaan yang didapat dikumpulkan di Baitul Ma'al ketika pendistribusian dilakukan pada saat negara membutuhkan, sehingga Baitul Ma'al mempunyai persediaan dana. Selain itu, Umar mendirikan diwan atau sebuah kantor yang bertugas untuk memberikan tunjangan kepada pensiun, perang, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam pengembangan sumber daya alam, Utsman membuat saluran air, membangun jalan, dan membentuk organisasi kepolisian. Selama pemerintahannya, Utsman melakukan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur. Dalam pengelolaan tanah, beliau membagikannya kepada 8 asnaf. Utsman menggunakan prinsip keutamaan seperti Umar dalam pendistribusian harta Baitul Ma'al. Yang keempat, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan yang dilakukan pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara seperti halnya yang dilakukan pada masa Abu Bakar. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurtah atau polisi yang dipimpin oleh syahibus syurtah, serta ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin dalam mengajarkan ilmu Al-Quran, para sahabat sangat berhati-hati. Mereka sangat teliti dalam menafsirkan Al-Quran agar sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara para sahabat yang dikenal memiliki pemahaman baik dalam ilmu ini adalah keempat Khulafaur Rasyidin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, serta Musa al-Ansyari. Para ulama inilah yang menjadi konsultan dalam hal penafsiran Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun untuk ilmu hadis, pada awal perkembangannya hanya dilakukan melalui hafalan semata. Dikhawatirkan jika naskah hadis itu ditulis akan bercampur dengan naskah asli Al-Quran. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat banyak yang hafal hadis Rasulullah di luar kepala. Ada yang paham makna, bahkan tidak sedikit pula yang hafal lafal hadisnya. Di antara para ahli hadis yang terkenal saat itu adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Abi Sa'id al-Hudri, Aisyah bin Abu Bakar, Abbas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Ibnu Mas'ud.